Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari Kang Mahrus Ali, tweetnya Kang Mahrus Ali ya, yang menceritakan tentang pengalaman istrinya sewaktu masih di pesantren. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita ini terjadi ketika aku masih di pesantren. Sebagai santriwati senior dan terkenal agak nakal, agak ya, hidup di pesantren terkadang bikin jenuh. Banyaknya rutinitas ditambah kadang ada masalah dengan teman dekat di pesantren juga bisa bikin bete. Tapi banyak asyiknya sih. Udahlah, aku nggak akan cerita tentang rutinitas yang ngebetein, tapi tentang kisah aneh atau kisah seram yang aku alami. Saat itu entah malam apa ya, lupa aku. Jadwal di pesantren jam 8 ada ngaji kitab di gedung madrasah dekat pesantren putra. Aku harus berjalan kaki sekitar 100 meter dari asrama putri. Masuk kelas, duduk sambil buka kitab seperti biasa. Lama banget nungguin ustadz belum datang. Sampai akhirnya udah jam setengah 9. Tiba-tiba muncul keinginan untuk keluar cari cemilan di toko luar pesantren. Ada salah satu ustadz yang masih jomblo dan dekat sama aku. Ya, akhirnya dia pinjamin sepeda motornya buat aku. Karena aku juga udah santriwati senior, ya dikasih. Syaratnya cepet balik dan jangan kelayapan kemana-mana. Kutuntun sepeda motor dari depan kantor madrasah sampai ke pintu gerbang. Langsung kutancap gas. Saat itu juga aku ajak Nia, temanku, buat beli jajan. Ya, agak dingin malam itu karena memang habis turun hujan sorenya. Jalan-jalan aspal yang bergelombang masih ada genangan airnya. Jadi aku jalan pelan-pelan biar nggak kena air. Tiba di depan toko cemilan, aku parkir. Terus ambil kresek, buka tutup toples yang isinya makroni balado. Karena udah langganan ya buka tutup sendiri. Setelah itu aku kembali ke motor. Di dalam perjalanan, aku bilang ke Nia, "Nyak, ikut aku bentar ya, mumpung bawa sepeda motor." Nia memang sering dipanggilnya. Biasalah, kalau akrab gitu sering ngerubah nama temen. Aku ngajak Nia ke bekas stasiun. Di sana ada lokomotif kawak zaman Jepang. Memang katanya bagus. Sudah jarang ada lokomotif kayak gitu. Dan di situ ada yang jualan madu asli. Aku pingin beli. Nia sih ngikut aja. Dengan naik motor Supra X yang lampunya nggak begitu terang, aku dan Nia menuju stasiun lama. Memang jalan menuju ke sana cukup gelap karena lampu jalan gak ada. Cuma cahaya lampu dari rumah-rumah warga. Sekitar jalan masuk stasiun, kanan kirinya berjajar pohon yang rindang. Entah apa yang dipikiranku saat itu. Nekat banget, malam-malam begini pingin beli madu. Di tengah perjalanan, gerimis turun agak lebat mendadak. Yang sebelumnya memang masih gerimis kecil, tapi sekarang udah agak deres. Sepi sekali jalanan saat itu, gak seperti biasanya. Ya mungkin karena gerimis ini. Maklumlah, hidup di pinggiran kota. Kalau gerimis pada males kemana-mana. Akhirnya aku lanjutkan saja perjalanan karena memang sudah dekat. Sudah hampir 20 menit, tapi kok belum sampai ya. Padahal biasanya kalau naik motor dari pesantren ke stasiun lama itu cuma 5 menit saja. "Mbak, awas ada kucing!"
Tiba-tiba Nia meremas pahaku, yang memang dari tadi dia pegangan pahaku. Aku kaget dong. Dan alhamdulillah aku nggak nabrak kucing. Aku rem motorku. Setelah berhenti, aku dan Nia melihat sekitar. Ternyata dari tadi aku hanya muter-muter saja di sekitar sumur tua yang ada di belakang SD, sekitar 200 meter dari stasiun lama. Jalan menuju sumur itu masih berupa tanah dan banyak rumputnya, karena memang sudah tidak pernah dipakai. Kita berdua saling berpandangan dan terus istighfar. Walaupun merinding dan gemetar, Nia menarik motorku yang masih ditumpangi. Sepi, gelap, gerimis, campur takut menjadi satu. Kaki Nia gemetar. Nia terus istighfar. "Mbak, balik saja mbak. Beli madunya besok," ucap Nia sambil masih terlihat ketakutan, memandangku yang juga masih gugup. Dan sesekali Nia melirik sumur tua yang ada di belakangnya. Dia seperti syok. Akhirnya Nia menyuruhku untuk duduk di belakang saja, biar Nia yang nyetir motornya. Selama di perjalanan, aku cuma bisa diam. Tak ada percakapan sedikit pun dengan Nia. Pukul 21.25 sampai di madrasah dan udah sepi. Tinggal Ustadz yang punya motor saja. Memang ngaji biasanya jam 9 malam udah selesai. Nia parkir motor dan menyerahkan kunci. "Makasih pak, maaf kalau lama nunggu." "Mbak, kok diem aja sih?" kata Nia padaku. "Oh nggak apa-apa. Kita balik dulu ya pak," kataku. "Assalamualaikum." Pikiranku waktu itu masih kosong ya. Sampai di kamar pondok nggak ada percakapan apapun dengan Nia. Dan Nia juga nggak berani tanya apapun padaku. Mbak, minum dulu," kata Nia sambil membawakan segelas air padaku. Aku dengan suara lirih berkata, Nyak, tadi kamu lihat sesuatu nggak sebelum kita berhenti di depan sumur tua itu?" "Enggak mbak, cuma jalanan sepi dan gelap," jawab Nia sambil mengambil gelas yang aku pegang. "Tadi sebelum kita berhenti, aku lihat banyak orang yang pada sibuk bangun rumah. Banyak banget orangnya. Ketika mau lewat kerumunan orang itu, ada kucing tadi. Dan aku kaget. Sekejap, semua pandangan jadi gelap. Terus, tiba-tiba aja ada sumur tua itu di depanku." "Loh, iya toh mbak? Tak pikir memang itu jalannya." "Iya, makanya tadi aku cuma bisa diem gemeteran." Saat cerita itu, tiba-tiba angin kencang membuka jendela kamarku. Aku dan Nia melihat ke arah jendela yang terbuka dan terlihat gelap di luar, karena memang kamarku ada di paling pojok. Ternyata cuma angin. Nia berdiri dan menutup jendela. "Mbak, ini bau apa ya?" tanya Nia. "Seperti bau bunga Kamboja." "Mbak, ini bunga Kamboja kayaknya." Ternyata Nia dan aku sama-sama mencium bau itu. Akhirnya kita berdua langsung keluar kamar dan ikut tidur di kamar sebelah. Sungguh kejadian malam itu membuatku takut. Dan sampai sekarang kalau lihat sumur tua itu lagi jadi merinding. Ya karena keesokan harinya aku dan Nia kembali untuk beli madu asli di rumahnya Mbah Jinem. Aku ceritakan kejadian malam itu kepada Mbah Jinem. "Walah nduk, untungnya kalian gak kebablasan," ucap Mbah Jinem sambil menepuk-nepuk pahaku. "Emangnya kenapa toh mbah?" Nia mulai penasaran.
Menurut cerita Mbak Jinem, sumur tua itu udah ada sejak zaman penjajahan dulu. Dan pada waktu gencar-gencarnya PKI, warga memakainya untuk menyembelih pengikut PKI yang ada di situ. Mayatnya dan kepalanya dicemplungkan di sumur itu, kata Mbak Jinem. Mbak Jinem juga cerita pernah ada anak SD yang 3 hari hilang. Ternyata dia tertidur di sebelah sumur tua itu. Katanya dia waktu itu pipis di tempat itu. Terus ada orang yang nyuruh pipis di rumahnya. Besar sekali rumahnya. Kemudian dikasih makan enak-enak. Saat itu katanya sedang ada pesta sunatan anak orang kaya. Karena nggak berani sunat sendiri, terus ngajak anak SD tadi buat sunat bareng. Semua biaya ditanggung dan dikasih uang saku yang banyak. Singkat cerita, anak SD itu mau ikut disunat untuk menemani anak orang kaya itu. Dan ternyata saat ditemukan memang dia sudah disunat dan diperban seperti disunat calak pada umumnya. Oh, kayak sunat jin gitu ya, disunat jin itu ya. Oke, lanjut. Ya untung duk, awakmu langsung sadar, kata Mbak Jinem. Mendengar cerita itu, aku dan Nia cuma diem, gak ngebayangin apa yang akan terjadi. Mulai saat itulah aku sudah gak berani lagi keluar malam dari pesantren. Apalagi menuju ke rumah Mbak Jinem untuk beli madu. Kalau siang masih berani, tapi kalau udah nengok ke arah sumur tua itu malam ya nggak berani lah. Jadi ini buat pelajaran bagi kita semua yang suka bohong. Ngomongnya cuma beli cemilan, taunya kemana-mana. Terima kasih sudah membaca ceritaku. Terima kasih kepada Mas Kang Mahrus Ali buat ceritanya. Jadi ini kisah yang dialami oleh istrinya Kang Mahrus Ali ya. Kisah nyata yang dialami istri dari Kang Mahrus Ali. Ya, nakutin sih. Tapi saya sudah jarang mendengar ya. Dulu itu memang lagi tren-trennya ya disunat jin gitu. Saya pikir gimana disunat jin itu, ternyata ya seperti itu. Tiba-tiba aja apa namanya si Bono, kalau laki-laki punyanya laki-laki itu kulupnya itu udah lepas gitu, ya udah bersih itu, jadi ganti helm gitu. Ya hemat juga sih tanpa ke sunat laser ya, tapi aman lah menurut saya. Oke, mungkin itu saja cerita hari ini. Semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.